Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Istiharoh dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Berikut saya akan menjelaskan pembelajaran tentang motivasi bersama dosen pengampu Bapak Mustamid SPD MPD dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Apa itu motivasi? Motivasi adalah proses yang memberi energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku, yang artinya motivasi bukan hanya alasan kita memulai sesuatu, tetapi juga alasan mengapa kita terus melakukan meski menghadapi rintangan. Apa itu insentif? Insentif merupakan rangsangan atau peristiwa positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku siswa. Contohnya yang insentif positif, misalnya ini tuh adalah imbalan yang diharapkan siswa setelah melakukan tugas. Misalkan guru memberikan stiker bintang, pujian di depan kelas, atau waktu istirahat tambahan bagi siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, untuk yang insentif negatif itu, ini yang biasanya dihindari siswa ya, seperti motivasi muncul karena siswa ingin menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Contohnya teguran dari guru, pengurangan nilai, atau keharusan merapikan kelas jika tidak tertib. Nah, seperti itu kira-kira contohnya. Sini ada motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Adalah dorongan internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri. Misalnya seorang siswa belajar karena ia memang menyukai materinya atau ingin merasa kompeten. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Insentif eksternal, contohnya belajar keras hanya agar mendapatkan nilai bagus, hadiah, atau menghindari hukuman dari orang tua. Pada tahun 1977, saat baru berusia 18 tahun, Terry Fox didiagnosis menderita osteosarkoma atau kanker tulang. Akibatnya kaki kanannya harus diamputasi sekitar 15 cm di atas lutut. Terry Fox ini membaca tentang seorang pelari diamputasi dan mulai bermimpi. Bukannya menyerah kepada keadaan, ia justru merasa terpanggil untuk membantu penderita kanker lainnya. Ia memutuskan untuk berlari melintas Kanada guna mengumpulkan dana bagi penelitian kanker. Nah, pada maraton tersebut, Terry ini mengumpulkan $1 dari setiap warga Kanada. Saat itu populasi Kanada sekitar 24 juta jiwa. Nah, ia berlari rata-rata 42 km, jarak maraton penuh setiap hari. Bayangkan, melakukan maraton setiap hari dengan kaki palsu yang terbuat dari baja dan serat kaca yang sering kali menimbulkan luka dan lecet dan rasa sakit yang luar biasa. Ia berlari menembus hujan, salju, panas terik, dan juga angin kencang. Nah, akhirnya di akhir cerita setelah 143 hari, Terry terpaksa berhenti terdekat Thunder Bay, Ontario. Kankernya telah menyebar ke paru-paru. Tetapi dengan penuh kekuatan, dia tidak menyerah. Saya akan melakukan yang terbaik, saya tidak akan menyerah. Sampai akhirnya di titik Terry bisa membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk melakukan hal besar. Ia tidak berlari untuk ketenaran atau kekayaan pribadi. Ia berlari agar orang lain tidak perlu menderita seperti yang ia alami. Hingga hari ini, Terry Fox Run diadakan setiap tahun di berbagai belahan dunia. Program ini juga mengumpulkan lebih dari 850 juta US dollar untuk penelitian kanker dan menyelamatkan nyawa jutaan orang di seluruh dunia. Keren sekali, bahkan patung Terry Fox ini juga ada di beberapa kota. Itu ada di Thunder Bay, Ontario, dan juga ada di Vancouver, British Columbia untuk sebagai tanda pengingat mereka tentang betapa memotivasi sekali Terry Fox ini. Ada juga kisah Lance Armstrong adalah satu narasi paling kompleks dalam dunia olahraga. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan inspirasi luar biasa
yaitu pada tahun 1996 di usia 25 tahun, Armstrong didiagnosis menderita kanker testis stadium lanjut yang telah menyebar ke otak, paru-paru, dan perutnya. Peluang hidupnya saat itu dinilai sangat kecil. Namun, ia berhasil sembuh total dan kembali ke dunia balap sepeda dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia mendirikan Livestrong Foundation yang berhasil mengumpulkan ratusan juta dolar untuk membantu penderita kanker di seluruh dunia. Gelang kuning Livestrong sempat menjadi simbol harapan global. Selanjutnya ada kisah dari Nick Vujicic, adalah salah satu bukti paling nyata bahwa batasan fisik tidak menentukan batas potensi seseorang. Bagaimana ia mengubah tantangan hidupnya menjadi sumber inspirasi dunia. I'll ask guiding questions along the way. Nick lahir dengan kondisi langka yang disebut pocomelia, yaitu ia lahir tanpa lengan dan kaki. Hanya memiliki 2 kaki kecil atau salah satunya dengan 2 jari kaki. Titik terendah dan kebangkitan dia masa kecilnya sangat berat. Di sekolah ia sering dirundung atau dibully yang membuatnya merasa putus asa. Pada usia 10 tahun, ia bahkan pernah mencoba mengakhiri hidupnya karena merasa tidak memiliki masa depan. Namun, sebuah momen penting mengubah perspektifnya. Ibunya menunjukkan artikel tentang seorang pria yang menderita disabilitas parah, namun mampu membantu orang lain. Hal ini membuat Nick menyadari bahwa ia bisa menggunakan kondisinya untuk memberi harapan bagi dunia. Nah, untuk pencapaian yang luar biasa, Nick tuh belajar melakukan banyak hal mandiri seperti keterampilan harian, dia tuh menulis, menggunakan komputer, menyisir rambut, hingga menggosok gigi menggunakan kaki yang kecil. Nah, dia juga olahraga, ia mahir berenang, berselancar atau surfing, dan bermain golf. Nah, untuk pendidikan dan karir, dia tuh lulus kuliah dengan 2 gelar, akuntansi dan perencanaan keuangan. Dan kini menjadi pembicara internasional yang telah mengunjungi lebih dari 60 negara. Keren banget ya. Kita bisa belajar dari Nick nih, bagaimana Nick membangun mentalitasnya yang kuat. Bagian mana sih yang ingin kita eksplorasi lebih dahulu? Mari, yang pertama, mengatasi perundungan atau bully. Bagaimana Nick menghadapi rasa rendah diri dan kebencian dari orang di sekitarnya. Terus juga mandiri secara fisik, teknik dan alat apa yang ia gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa anggota tubuh. Terus juga filosofi hidup apa pesan utama dalam buku-bukunya seperti Life Without Limits yang mengubah banyak hidup orang. Ada 4 perspektif, yaitu yang pertama the behavior perspective, ada eksternal dan insentif, yaitu yang artinya perspektif ini menekankan pada imbalan atau rewards dan hukuman atau punishments dari luar. Motivasi dilihat sebagai hasil dari konsekuensi eksternal. Jika suatu perilaku diikuti oleh hasil yang menyenangkan, kita cenderung mengulanginya. Contoh, siswa belajar giat karena ingin mendapat nilai A atau pujian dari guru. Untuk yang kedua, the humanistic perspective, yaitu internal atau aktualisasi diri, yang mana fokus utama di sini adalah pada kapasitas individu untuk pertumbuhan pribadi, kebebasan untuk memilih nasib mereka sendiri, dan kualitas positif manusia. Contohnya, seseorang belajar melukis bukan karena uang, tetapi karena merasa kegiatan itu memenuhi potensi kreatif dalam dirinya. Dan yang ketiga, the cognitive perspective, yaitu dari pikiran kita, yaitu lensa ini berfokus pada apa yang terjadi di dalam pikiran kita seperti tujuan, rencana, harapan, dan atribusi atau cara kita menjelaskan kegagalan atau keberhasilan. Nah, motivasi ini bersifat intrinsik, ya, datang dari dalam diri karena rasa ingin tahu atau keinginan untuk menguasai sesuatu. Contohnya, tetap mencoba memecahkan teka-teki sulit karena merasa tertantang secara intelektual. Dan yang terakhir ada the social perspective atau hubungan dengan orang. Perspektif ini menyoroti kebutuhan manusia untuk terhubung dengan orang lain. Motivasi yang muncul dari keinginan untuk membangun hubungan yang hangat, rasa memiliki atau sense of belonging, dan identitas dalam sebuah kelompok. Contohnya, seseorang tuh bergabung dengan klub olahraga karena ingin merasa menjadi bagian dari suatu komunitas. Sekian penjelasan dari saya tentang motivation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.